Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Jeviani Putri, NIM 20063043 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Kali ini, saya akan membahas mengenai administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Di dalam materi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini, kita akan membahas mengenai proses administrasi pendidik dan tenaga pendidikan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta cuti administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Kita masuk yang pertama, yaitu proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Di dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini terbagi 4, yaitu yang pertama, perencanaan. Sebelum adanya pengumuman dan dibukanya lowongan pekerjaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, maka sebelumnya adanya perencanaan yang matang dari lembaga yang membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan. Suatu kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu, baru dilakukannya kegiatan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, dari proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pengadaan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu kita ketahui bahwasannya lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwasannya ada lowongan untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam suatu lembaga. Pengumuman ini berupa media cetak maupun media elektronik. Hal yang perlu kita cantumkan dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan ini yaitu yang pertama, jenis-jenis pegawai yang dibutuhkan, persyaratan yang harus dipenuhi, batas waktu berakhirnya pendaftaran, alamat pengajuan pelamaran, serta lain-lain yang dianggap perlu. Selanjutnya yaitu pendaftaran yang dilakukan setelah pengumuman tersebar, dan seleksi atau penyaringan setelah semua berkas sampai kepada tim pengadaan tenaga kependidikan, maka semua berkas tersebut akan diseleksi dan akan disaring siapa-siapa saja yang memenuhi kriteria dari persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu penyaringan administratif berupa ujian atau tes dan pemeriksaan medis atau kesehatan. Sampai dengan pengumuman setelah semua tahap dilalui, maka akan diumumkan siapa yang berhak layak untuk mengisi tempat pendidik dan tenaga kependidikan yang telah kosong tersebut. Orang yang namanya tertera dalam daftar kelulusan adalah orang yang siap dan akan mengabdi kepada kerjaannya. Selanjutnya, dari proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yaitu penempatan. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain atau dari suatu bidang ke bidang kerja yang lain yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kualitas maupun kuantitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu dari proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yaitu orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan yang baru dapat bekerja lebih baik. Namun tidak semua orientasi dapat menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi sering disebut dengan induksi,
yaitu memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka, dengan organisasi, dan dengan pegawai yang lain. Selanjutnya yaitu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Di dalam kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, di antaranya yaitu yang pertama gaji, yang kedua tunjangan, dan yang ketiga penghargaan. Kita bahas dulu yang pertama yaitu gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaan dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang perubahan ke-12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Pada bab 2 pasal 4 dinyatakan bahwasanya PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan dalam pasal 5 dikatakan pula bahwa seseorang yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil diberi gaji pokok 80% dari gaji pokok seperti yang dinyatakan pada pasal 4. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS akan mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan, yang diantaranya telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Selanjutnya yaitu tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun sampai tahun 2011 ini, pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Dan yang terakhir yaitu penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan di Indonesia. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Jasidi mengatakan, tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Kita masuk materi selanjutnya yaitu cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Di dalam cuti pendidik dan tenaga kependidikan ini terbagi menjadi 4, yaitu adanya cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Yang pertama kita bahas dulu yaitu cuti tahunan. Cuti tahunan ini merupakan hak dari PNS atau CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama sepanjang tahun. Selama cuti tahunan ini, PNS mendapatkan TPKPN. Yang kedua yaitu cuti besar. Cuti besar merupakan hak dari PNS yang telah bekerja selama kurang lebih 6 tahun. Jika PNS mengambil jatah dalam cuti besar ini, maka ia tidak berhak lagi mengambil cuti pada cuti tahunan dalam satu tahun yang sama. Selanjutnya yaitu cuti sakit. Cuti ini hanya untuk PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari dan ia pun harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Cuti sakit ini untuk PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, 6 bulan dan telah aktif bekerja kembali. Dan yang terakhir yaitu cuti bersalin, tertuju bagi PNS perempuan yang melahirkan, baik melahirkan anak pertama, anak kedua, maupun anak ketiga. Baiklah, itulah materi mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.